Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11. Oke, terima kasih Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 kelas 60 BBGP Sulawesi Selatan yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur kalau saya tidak salah ini. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Arman. Kebetulan saya pertama saya bergabung di guru penggerak ini adalah PP Angkatan 4 atau angkatan pertama di Sulawesi Tenggara. Kemudian saya ditugaskan jadi fasilitator di angkatan 9 dan alhamdulillah sekarang ditugaskan kembali jadi fasilitator di angkatan 11 untuk BBGP Sulawesi Selatan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi konsep modul 1.1 di mana pada bagian ini adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan berlangsung kurang lebih 2 JP atau sekitar 90 menit. Untuk agenda kita pada kegiatan kali ini, yang pertama adalah pembukaan, sebagaimana sekarang sedang berlangsung. Kemudian nanti sebentar ada refleksi kritis CGP yang akan berlangsung sekitar 30 menit. Kemudian diskusi dan tanya jawab yang akan berlangsung kurang lebih 20 menit. Selanjutnya adalah refleksi dan umpan balik, di mana di sana ada pertanyaan pemantik yang akan dijawab oleh peserta lewat Padlet. Nanti link Padletnya akan dikirimkan di kolom chat ruang Meet ini. Dan yang terakhir penutup kurang lebih 5 menit kesimpulan dan foto bersama. Itulah agenda kita pada kegiatan hari ini yang kurang lebih berlangsung sekitar 90 menit, berarti sampai jam 5 sore. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, pada umumnya kegiatan-kegiatan seperti ini kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar sampai di akhir sesi. Karena kita sebagai manusia hanya berencana, hanya melakukan kegiatan-kegiatan, tapi ketentuan semua ada pada Yang Maha Kuasa. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya yang pimpin doa secara Islami. Untuk yang beragama lain silakan menyesuaikan. Dengan membaca Al-Fatihah kita buka acara kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita beralih ke kesepakatan belajar, di mana pada setiap memulai kegiatan seperti ini selalu
tawarkan dulu kesepakatan belajar kepada peserta untuk disepakati bersama. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, ditambahkan. Kalau misalnya sudah disepakati, maka itulah yang akan kita lakukan selama kegiatan berlangsung. Izin saya share screen saja untuk kesepakatan kita hari ini. Nanti Bapak Ibu melihat dan mengoreksi kalau ada yang perlu dikoreksi dari kesepakatan kita hari ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu di layar? Ya Pak, sudah kelihatan. Kelihatan Pak, jelas. Oke, silakan dibaca. Kalau misalnya ada yang perlu kita tambahkan supaya ditambahkan. Kalau misalnya dianggap sudah cukup, maka kesepakatan itu kita sepakati bersama dan akan kita gunakan selama kegiatan berlangsung. Silakan Bapak Ibu memberikan reaksi, bisa dengan memberikan jempol atau yang lainnya kalau misalnya dianggap sudah sesuai. Ini Ya, jadi kesepakatannya itu saya bacakan sebagai kesimpulan. Saya lihat sudah banyak yang memberikan persetujuan. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi dalam forum ini jangan ada peserta yang menganggap dirinya tidak berhak atau tidak berkesempatan untuk mengemukakan pendapat, tapi semua peserta memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta yang sementara berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Nah, ini yang keempat ini biasanya moderator, atau kalau hari ini saya sebagai moderatornya nanti adalah melihat peserta-peserta yang raise hand untuk dipersilakan mengangkat pendapat. Kemudian diupayakan berpartisipasi penuh. Kalaupun ada hal-hal yang harus meninggalkan room meeting, tolong diinformasikan di kolom chat atau di WA khusus supaya cukup saya saja yang tahu. Misalnya izin mau ke toilet atau mau kemana, bila bisa di kolom chat. Selanjutnya mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi Bapak Ibu jangan merasa tertekan, apalagi melihat LMS yang model baru lagi, mungkin pernah memakai atau menggunakan LMS sebelumnya. Saya juga masih belajar terus untuk menggunakan LMS dengan lewat PMM karena tampilannya beda walaupun isinya sebagian besar hampir sama. Oke, saya kira itu Bapak Ibu kesepakatan belajar. Kita sepakati, berikan aplaus. Ada, saya hentikan berbagi. Oke, selanjutnya sebelum kita melangkah ke refleksi CGP, jadi nanti refleksi CGP ini semua CGP akan memberikan pandangannya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu yang kurang lebih satu CGP itu sekitar 3 menit untuk memberikan pandangan. Sekitar 3 menit satu orang CGP. Setelah itu nanti ada sesi diskusi di mana peserta bisa memberikan masukan, saran, atau yang lainnya terhadap pendapat
atau pemikiran dari CGP yang lain. Saya akan memandu diskusi. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali tentang apa yang telah dipelajari di LMS mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep mandiri. Di sana kita membahas di dalam peta konsep modul 11 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara itu meliputi yang pertama dibaca di situ adalah tujuan pembelajarannya, yang mana peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian yang kedua, peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, yang dibahas di dalam materi modul 11 ini adalah potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Seterusnya adalah kerangka pemikiran KHD, di mana kerangka pemikiran KHD ini meliputi dasar-dasar pendidikan, kemudian metode Montessori, Froebel, dan taman anak. Yang berikut, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang meliputi pengajaran. Selanjutnya, dasar pendidikan, di mana KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai kemudian pendidik itu pamong. Kemudian yang berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pada kodrat alam dan kodrat zaman ini dibahas tentang sifat dan bentuk lingkungan di masa anak-anak berada dan dibahas masalah isi dan irama. Selanjutnya adalah budi pekerti, di mana budi pekerti meliputi cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan yang terakhir adalah interpretasi dari pemikiran KHD. Itulah yang Bapak Ibu eksplorasi pada modul 11 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan atau memaparkan refleksi masing-masing CGP tentang pemikiran KHD yang tadi. Untuk pada sesi refleksi ini mungkin agar lebih detailnya saya persilakan mengacungkan tangan atau raise hand. Silakan raise hand siapa yang pertama. Oke, yang sudah raise hand adalah Edward, ya, oke. Edward Delano Rusung. Iya. Itu yang pertama mengangkat tangan. Saya persilakan Bapak Edward untuk memaparkan pemahamannya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan waktu kurang lebih 3 menit. Saya persilakan, Pak. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Fasilitator sekaligus menjadi moderator dalam ajang diskusi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, Bapak Fasilitator yang saya hormati, bahkan pengajar praktik, dan seluruh teman-teman CGP Angkatan 11. Kali ini mungkin juga saya sekalian mengajukan permohonan maaf. Jadi saya minta kesempatan yang pertama karena saya tadi sudah komunikasi dengan Bapak Fasilitator secara pribadi. Sebentar pukul 16.00 saya ada kegiatan, mungkin room saya tidak tinggalkan tapi saya tidak bisa memperhatikannya. Ya, baik. Refleksi mengenai
filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini sangat menarik, saya rasa kita semua sangat terinspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, baik melalui kegiatan PGP di modul 11, bahkan melalui pelatihan mandiri di PMM yang kita telah ikuti selama ini. Ya, saya menitik beratkan refleksi pada filosofi yang paling dasar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai bahwa pendidikan itu adalah tuntunan, bahkan dalam satu modul dikatakan hanya sebuah tuntunan. Beratkan kata tuntunan, ya saya merefleksi diri saya sendiri selama ini sebagai seorang guru, betapa kita benar-benar berlelah karena jujur saja bahwa kita lebih menitik beratkan pendidikan yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing pada kata pengajaran. Kita benar-benar berproses dan berpikir bahwa nanti anak-anak mendapat nilai yang baik di mata pelajaran kita, ya, baru itu digolongkan anak-anak yang berhasil dalam pendidikan. Akhirnya kita merasa lelah, merasa bahkan kita geram, bahkan kadang kita marah ketika anak-anak kita hasil belajarnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan. Artinya kita menuntun anak-anak kita lupa bahwa mereka sebenarnya memiliki potensi diri mereka masing-masing. Bapak Ki HD mengatakan kekuatan kodrat mereka masing-masing. Jadi menurut saya setelah mempelajari modul 11, yang terpenting bagi saya dan mungkin semua teman-teman guru bahwa merefleksikan kembali diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar menjadi seorang pendidik yang menuntun, ataukah kita menjadi pengajar yang menuntut. Jadi sekali lagi, apakah kita sudah menjadi pendidik yang menuntun anak-anak kita mengembangkan kekuatan kodrat mereka, ataukah kita hanya sekedar menjadi pengajar yang menuntut agar mereka mungkin kata kasarnya ya pintar sesuai dengan apa yang kita harapkan di mata pelajaran kita masing-masing. Intinya kita harus bisa melihat potensi diri anak-anak kita masing-masing. Selanjutnya kita bisa memposisikan diri dalam 3 filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, apakah kita terkadang kita harus ada di depan, terkadang kita harus ada di tengah, dan terkadang kita harus ada di belakang. Kapanpun kita bisa melihat kondisi anak-anak kita dalam menuntun mereka sehingga kita bisa menjadi pendidik yang benar-benar menuntun kekuatan kodrat anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk refleksi mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada saat ini. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Oke, terima kasih Pak Edward Delano sudah memaparkan pemahamannya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan sangat bagus. Untuk tanya jawab sebentar, nanti ada sesinya. Jadi sekarang masih sesi paparan untuk setiap CGP. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Edward. Selanjutnya saya beralih ke yang mengangkat tangan ke tidak salah. Itu yang gue sampai 3 hari tuh. Sekarang Pak Sahril tidak ada, Pak Baharudin. Jangan nunggu 2 hari. Kalau dia belum Ya, terima kasih Pak. Tapi suara saya terdengar? Kedengaran Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Baharudin dari peserta C dari Komisi Timur. Yang kami hormati Bapak Fasilitator, pendamping dan teman-teman peserta Diklat CPG yang saya banggakan. Jadi terkait dengan refleksi kami terhadap pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya lebih menitik beratkan kepada sejarah lahirnya konsep atau pemikiran pendidikan digagas oleh Ki Hajar Dewantara.
kita melihat bahwa sebelum lahirnya konsep pendidikan digagas Ki Hajar Dewantara itu ada pendidikan sebelum itu, pendidikan pada masa kolonial, di mana orang-orang itu diberikan pendidikan bukan untuk mencerdaskan, tetapi untuk dijadikan budak dalam tanda kutip oleh pemerintah Belanda sebagai tenaga kerja murah untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Maka lahirlah konsep pendidikan digagas oleh Ki Hajar Dewantara ini, yang mana salah satu poinnya adalah bahwa pendidikan itu adalah memerdekakan manusia baik secara fisik maupun secara mental. Nah, ini yang penting sebenarnya yang harus kita sadari, dan saya melihat bahwa filosofi ini perlu kita kembangkan karena kadang kita ini masih mendidik anak-anak kita ini masih dengan pola pikir dan paradigma pendidikan kolonial, bahwa sesungguhnya pendidikan itu kerja sendiri. pekerjaan, bukan untuk memiliki pengetahuan. Karena dengan pengetahuan itulah sesungguhnya kita itu menjadi merdeka. Kita merdeka secara pikiran. Nah, sebagian kita ini hari ini, pendidikan kita ini, itu begitu masih menilai kecerdasan orang, kesuksesan orang itu berdasarkan angka-angka di atas kertas. Angka-angka di atas kertas, nilai-nilai di atas kertas. Pada sesungguhnya dalam pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan soal angka di atas kertas, tapi bagaimana orang itu memiliki kemerdekaan berpikir dan bertindak. Maka dengan kemerdekaan berpikir dan bertindak itu lahirlah gagasan-gagasan baru yang kemudian kita sebut dengan sebuah kebudayaan. Maka lahirlah cita rasa, karsa dan semuanya yang kemudian bisa melahirkan sebuah konsep dan pemikiran baru dalam rangka perkembangan manusia. Sehingga dalam proses pendidikan ini memang kita harus belajar dan merubah paradigma ini, bahwa sesungguhnya pendidikan itu bukan orientasinya adalah untuk semata-mata mendapatkan pekerjaan, karena ini yang sebenarnya bagian daripada warisan kolonial, bahwa seorang itu menempuh pendidikan untuk sesuatu pekerjaan saja. Kita misalnya bersekolah atau berpendidikan masuk ke sebuah jurusan itu karena orientasi kerja. Pada sesungguhnya filosofi pendidikan ditawarkan Ki Hajar Dewantara itu adalah bukan soal itu, soal bagaimana orang memiliki kemerdekaan berpikir. Dari kemerdekaan berpikir itulah maka akan lahir cita rasa dan karya-karya yang luar biasa dari anak-anak bangsa. Dan inilah yang kami lihat bahwa sungguhnya ini memang perlu dikembangkan, bahwa anak-anak kita harus diberikan pemahaman dan kita harus mulai menghargai bahwa setiap potensi anak itu harus kita hargai, bukan hanya angka-angka di atas kertas, karena kesuksesan di masa depan itu bukan hanya soal berapa angkanya di atas kertas yang diberikan. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara juga itu, memang anak-anak kita ini harus dididik berdasarkan kita ini sebagai guru hanya sebagai penebal saja garis-garis potensi yang dimilikinya, karena apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya sejalan dengan apa yang pernah disampaikan juga oleh ulama-ulama terdahulu, bahwa sesungguhnya tabiat itu tidak bisa dirubah, tetapi tabiat itu bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Misalnya ada orang yang pemarah itu, orang yang pemarah ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dihilangkan tabiat kemarahan itu. Tetapi kita rubah bagaimana kemarahan itu diarahkan ke hal yang positif. Misalnya mungkin dulu orang itu sering solim dengan kemarahannya, maka kita rubah dia kemarahannya itulah ketika dia marah ketika melihat hal-hal yang tidak benar, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Maka lahirlah kita akan mendapatkan generasi-generasi yang betul-betul handal untuk diandalkan dalam mengisi kemerdekaan di Indonesia. Itu saja mungkin Pak sementara. Oke, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Baharudin sudah mengungkapkan pemahamannya tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan masuk ke peserta berikutnya, yaitu Pak Adi ya. Pak Adi, saya persilakan Pak Adi. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi mendengarkan saya? Ya Pak ya. Nah, kalau bisa on kamera. Ya siap Pak, siap. Yang lain juga selama sinyalnya memungkinkan diupayakan dalam room ini adalah on kamera. Kecuali hal-hal tertentu yang tidak bisa ya apa boleh buat. Ya baik, saya lanjut Pak.
Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Fasilitator yang saya hormati, Bapak pengajar praktik yang saya hormati, serta rekan-rekan CGP Angkatan 11, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Adi bin Padlang Nur dari UPT SP SDN 202 Angkona. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan apa yang disampaikan dua orang teman saya sebelumnya, di mana mereka menitik beratkan pendidikan itu pada menuntun di sini maksudnya mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjadi teladan bagi mereka. Kemudian yang kedua tadi menitik beratkan pada masa penjajahan kolonial, di mana pendidikan pada waktu itu menekankan pada budi pekerti sehingga anak-anak pada masa itu kita saksikan pada video yang ada di modul 1.1, kita lihat etika mereka kepada guru, ya terlihat sekali pada video tersebut. Ya. Kemudian menurut saya, ini pandangan saya, jadi refleksi saya terhadap modul 1.1 ini tentang filosofis pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, saya titik beratkan pada trilogi pendidikan, trilogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu Ingarso Sung Tolado, di mana guru harus memberikan contoh atau suri toladan. Jangan sampai kita mengajarkan hal-hal yang tidak patut dicontoh oleh siswa kita di kelas. Misalnya di sekolah kita tertulis spanduk dilarang merokok, tapi guru sendiri yang merokok. Jadi saya kira itu akan menjadi contoh yang buruk bagi siswa kita di sekolah. Kemudian yang kedua, ingat dia mangun karsa, di tengah membangun semangat. Jadi maksudnya di sini pada saat kita pembelajaran, misalnya di tengah-tengah pembelajaran di mana anak-anak sudah merasa jenuh atau bosan, kita bisa memberikan motivasi kepada mereka dengan cara misalnya memberikan ice breaking misalnya. Ya, saya kira semua guru akan melakukan hal tersebut ketika melihat siswanya sudah mulai bosan atau jenuh di dalam kelas. Ya, kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Jadi maksudnya mungkin di sini menurut saya melihat siswa-siswa yang mungkin merasa terbelakang, jadi kita dari belakang memberikan motivasi atau dorongan kepada mereka bahwa mereka juga bisa. Kalau temannya bisa, mereka juga harus bisa, sehingga terjadi persaingan yang sehat di dalam kelas. Ya, tidak merasa diasingkan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya, menurut saya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini saya titik beratkan juga pada budi pekerti, di mana budi pekerti ini perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, di mana perpaduannya yaitu antara cipta atau kognitif, karsa dan atau efektif, sehingga perpaduan akan tercipta dan menciptakanlah yang namanya karya atau psikomotor. Ya, di mana dalam pembelajaran memang ketiga hal tersebut pasti akan dilakukan oleh guru. Dan budi pekerti ini akan melatih pribadi anak-anak untuk menjadi lebih baik, di mana etika dan sopan santunnya akan dibentuk dalam budi pekerti tersebut, sehingga demikian akhlak mereka akan meningkat menurut saya. Maksudnya yang awalnya mungkin kurang-kurang akhlaknya, mungkin bahasa kerasnya seperti itu. Setelah dibentuk melalui pendidikan budi pekerti ini, anak-anak tersebut lebih baik lagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adi telah memaparkan pemahamannya tentang refleksi kritis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan sangat bagus. Selanjutnya kita beralih ke Pak Sahril. Pak Sahril, saya persilakan Pak Sahril, waktunya kurang lebih 3 menit. Tes. Suaranya terdengar, Pak? Iya, terdengar. Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama
Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, kepada para pengajar praktik, serta teman-teman CGP Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Syahril dari SMP Negeri 1 Mangkutanah. Adapun pandangan atau perspektif reflektif tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bisa saya berikan berdasarkan setelah menelaah modul pada 1.1, Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pendidikan yang mendalam dan holistik telah memberikan beberapa landasan yang kuat bagi sistem pendidikan di negara kita. Filosofi beliau mencakup elemen-elemen fundamental yang menjadikan pendidikan lebih dari sekedar proses transfer pengetahuan. Namun ada beberapa hal yang saya bisa tangkap, simpulkan dari beberapa pandangan atau filosofi beliau. Yang pertama, pendidikan sebagai alat pembebasan atau pengembangan diri. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan individu dari keterbatasan dan penindasan. Hal ini bisa kita telah dari pendidikan pada zaman kolonial yang disebutkan bahwa pada zaman tersebut pendidikan lebih banyak dititik beratkan untuk artinya memberikan masyarakat pribumi pendidikan agar mereka bisa lebih diatur oleh pihak kolonial. Namun pandangan Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran lain, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan individu, tetapi juga mempersiapkan menjadi manusia yang utuh, mandiri, dan mampu berpikir kritis. Dalam konteks modern, aspek ini sangat penting karena dunia kita terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan berpikir kritis sangat kita butuhkan, terutama bagi para peserta didik kita. Namun kita perhatikan akhir-akhir ini sistem pendidikan kita seringkali terlalu fokus kepada hasil akademik dengan adanya beberapa asesmen sehingga terkadang bisa membatasi kreativitas dan kemandirian siswa. Nah, tantangan ke depan kita adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan untuk mencapai standar akademik dengan tetap mengembangkan kebebasan berpikir dan pengembangan diri. Kemudian yang kedua, yang paling penting menurut saya itu pandangan tentang pendidikan yang berpusat kepada anak. Jadi filosofi KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak mengharuskan pendidik untuk menempatkan kebutuhan, minat, dan potensi agar setiap anak itu menjadi pusat dari setiap proses pendidikan. Nah, ini berarti kita harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aktif, di mana setiap anak diberi ruang tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya. Sehingga perlu adanya reformasi struktural dan perubahan budaya pendidikan untuk benar-benar mewujudkan prinsip dari Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian yang terakhir menurut saya itu tentang pandangan Ki tentang penghargaan budaya dan identitas lokal. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kita sudah diberikan tema 5, salah satu temanya itu kearifan lokal. Saya kira sistem pendidikan kita sudah mulai mengakomodir prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana kita menghargai budaya dan identitas lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Sehingga di era globalisasi kita sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penghargaan terhadap budaya lokal dengan penyiapan siswa untuk dunia global. Jadi jangan sampai kita menyiapkan siswa atau murid untuk menghadapi dunia globalisasi dengan melupakan identitas budaya lokal mereka. Jadi kita harus
menyeimbangkan sebagai pendidik, kita harus tetap menyeimbangkan bagaimana memberikan kita untuk bersaing di dunia global dengan tetap membawa identitas budaya lokal mereka. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih Pak Sahril sudah mengemukakan pandangannya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan Sampai jumpa lagi. bagus. Selanjutnya saya beralih ke Pak Muhammad Iqmal. Pak Muhammad Iqmal, saya persilakan, waktunya kurang lebih 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada fasilitator, admin, dan pengajar praktek, serta rekan-rekan CGP Angkatan 11 tahun 2024. Menyimak tadi dari beberapa refleksi pemikiran teman terkait dengan tokoh nasional Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah kami banyak mendapat ilmu terkait dengan pemikiran tokoh nasional Ki Hajar Dewantara. Saya cuma melengkapi ini. Terkait yang pertama adalah adanya trisentra pendidikan. Ya, artinya pendidikan itu tidak ujuk hanya di sekolah, tapi ada namanya trisentra pendidikan. Yang pertama terkait dengan pendidikan keluarga, kemudian sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mungkin yang pada kenyataannya mungkin hanya diberatkan kepada sekolah, tapi ternyata dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk melahirkan mendidik anak itu harus secara holistik, tidak terpisah, mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi tidak terpisah-pisah, ya, yang seperti kita lakukan sekarang. Kemudian yang kedua, pemikiran beliau, saya juga baru tahu ini, saya tertarik juga, ternyata beliau mengatakan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari kebudayaan. Ya, jadi pantasan namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Kabupaten Luhut Timur. Ya, jadi ini saya yang unik karena walaupun kita mendidik anak-anak untuk cerdas, tapi kita tidak membudayakan mereka, itu akhirnya jadi sia-sia, karena dia hanya sekedar saja menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang pendidik, tapi kita tidak membudayakan apa yang menjadi budi pekerti dan dorongan positif lainnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi pemahaman saya katakan bahwa tentu pendidikan harus berbarengan dengan kebudayaan. Bagaimana kita mendidik anak supaya dia terlatih untuk terus menerus, artinya berkelanjutan, tidak hanya sekedar mendidik kemudian kita melepas dia begitu saja. Justru yang paling inti adalah bagaimana dari budaya nanti menciptakan sebuah karakter. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Telah memaparkan pemahamannya tentang refleksi kritis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya beralih ke peserta berikutnya, yaitu Pak Asrullah tadi yang raise hand, ya. Pak Asrullah. Iya Pak. Persilakan Pak Asrullah. Iya Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Halo. Iya. Terdengar Pak, Baik. terdengar. Assalamualaikum. Terdengar dengan baik. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asrullah, CGP Angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 4 Malili. Pandangan saya Pak tentang refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara membagi dua tentang pendidikan dan kebudayaan, di mana pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Karena kita lihat pada sekarang ini bahwa
anak-anak didik kita yang ada di sekolah itu tidak mengedepankan yang namanya kebudayaan yang sifatnya menghargai guru-gurunya. Karena pada zaman kita dulu sekolah, kita ingin lewat di depan guru kita saja, kita sudah takut. Sedangkan anak-anak sekarang ini, biar lewat di depan gurunya, seakan-akan itu mereka tidak menganggap bahwa ada orang di depannya. Jadi saya sangat sepakat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang prinsip-prinsip yang telah dibuat pada saat waktu membentuk Taman Siswa, Pak. Yaitu tentang ada simbol yang dia buat, yaitu Ingarso Suntulodo Imandia Mangkukaso Tuturi Handayani. Nah, itu karena kita dari situ saya beranggapan bahwa budi pekerti siswa yang perlu ditanamkan terlebih dahulu dibanding akademik yang kita emban di sekolah, karena terkadang kita membawa mata pelajaran yang di kelas, ada siswa yang betul-betul memang yang harus diperbaiki budi pekertinya. Dalam proses pembelajaran, siswa itu harus dibuat senang, tidak merasa terbebani, tidak merasa tegang akan gurunya. Apalagi mata pelajaran yang saya emban itu adalah pelajaran matematika, yang dimana biasa siswa itu merasa matematika itu kayak mereka merasa takut begitu, Pak. Jadi bagaimana peran saya mendidik siswa itu supaya dia senang dengan mata pelajaran saya, dan saya juga tidak pernah memberikan beban tugas yang harus mereka bawa pulang. Karena bagi saya, apabila tugas yang siswa bawa pulang ke rumah itu adalah salah satu beban yang dia bawa pulang ke rumahnya. Jadi saya itu kalau umpamanya masuk mengajar, saya itu menuntaskan semua tugas-tugasnya di dalam kelas supaya siswa itu tidak merasa terbebani dan tidak merasa dia diberikan beban tugas-tugas yang selama ini diberikan oleh mata pelajaran saya. Jadi bagi saya, Pak, refleksi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu saya sangat sepakat dengan pendidikan dan kebudayaan yang perlu diterapkan di sekolah, karena budaya itu salah satu misteri yang harus diterapkan di sekolah untuk anak-anak supaya agar budi pekertinya lebih baik lagi. Mungkin itu cukup dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Asrullah sudah memaparkan pandangannya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan beralih ke peserta berikutnya. Siapa yang raise hand? Belum ada yang raise hand ini. Yang peserta berikutnya siapa? Setelah Asrullah, Fitriani R. Oke, Fitriani R, saya persilakan. Masih mute, Bu. Mungkin masih mute. Tidak kedengaran suaranya. Sudah terbuka. Ada yang mendengarkan suaranya Fitriani? Belum. Tidak kedengaran, Pak. Belum. Tidak kedengaran suaranya, Bu? Volumenya mungkin, Ibu. Atau volumenya mungkin, atau kecuali pakai headset atau bagaimana? Sampai suara hati, Pak. Gimana Bu Fitri? Belum kedengaran suaranya, Bu? Belum ada kedengaran. Belum Oke, ada kalau begitu kedengaran begini, suaranya Bu Fitri, Pak. Begini mungkin supaya lebih efektif,
Saya alihkan dulu ke yang lain. Oh, sudah on. Ya. Oke. Coba. Didengar peserta lain? Saya tidak dengar. Dengar Belum Pak. kedengaran. Ya kedengaran Pak. Tidak kedengaran, Pak. Mungkin begini saja sambil menunggu Ibu Fitriani tadi, saya alihkan dulu ke peserta lain. Siapa yang bersedia ini peserta lain? Meldayani, bagaimana Meldayani? Meldayani masih? Ya, Oke, silakan Meldayani. Pak. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Meldayani Bahing. Saya dari SDN 220 Cerekang. Di sini saya cukup dari pemikiran tentang Kia Dewantara tentang mendidik anak sesuai dengan zaman dan alamnya. Di sini saya melihat, saya sendiri pernah beberapa mengajar di antara di kota dengan di desa dengan orang yang berkebutuhan khusus dengan tidak, itu saya merasa mempunyai tantangan sendiri berbeda. Seperti di sini saya contohnya sendiri, kenapa kita harus mendidik anak sesuai zaman dan alamnya? Kenapa? Karena waktu saya masih sekolah dengan saya sudah mengajar, saya merasa ada perbedaan. Contohnya kalau waktu saya berada di lingkungan sekolah itu saya merasa deg-degan atau bagaimana karena rasa percaya diri dan lain sebagainya ada. Sedangkan anak-anak yang zaman sekarang ke sekolah itu dia merasa oh hanya bermain dan lain sebagainya. Maka dari situ saya bisa mengatakan bahwa mendidik anak harus sesuai zamannya. Kenapa? Karena anak zaman sekarang selalu bagaimana ya mengatakan. Aduh, halo? Ya, lanjut Bu, dengar. Ya, lanjut Bu, lanjut. Didengar di suara Lanjut, Bu. Bu. Bagus? Ya, bagus Halo? di suara Bagus. Bagus di suara Bu. Silakan dilanjutkan, Bu. Kurang lebih ya 2 menit lagi. Lanjut Miki Bu, bagus di suara merdu sekali. Kayaknya jaringannya hilang ini atau bagaimana ini? Jaringan kayak itu. Iya. Maksud saya di sini, Oh, jaringan kayaknya. Ya, silakan lanjut, Bu. halo? Oh ya, Ya, lanjut, Bu, lanjut. waktu zaman kita menganggap guru kita itu ada rasa segang, ada rasa takut dan lain sebagainya. Tapi anak di zaman sekarang menganggap gurunya itu, terutama saya ketika mengajar, kenapa? Karena saya masuk dalam pengajaran pendidikan penjaskesrek atau PJOK yang selalu menganggap bahwasanya mengajar itu, ketika belajar bersama Ibu Melda hanya bermain, bukan seperti apa. Jadi bagaimana saya harus mengajak dia mendalam lagi jaringanku.
Oh, jaringannya kayaknya kurang bagus ini Ibu Meldayani. Ya, mungkin belum isi pulsa data, Pak. Posisi- Ya, posisinya di daerah mana kayaknya Ibu Hani? Ah, mungkin Agak susah jaringannya, Bu. Ya, ya, halo, halo. saya kira mungkin begini Bu, mungkin waktunya karena waktunya sudah lewat. Ya, Maksud saya kan kita sudah bisa tangkap apa yang Ibu sampaikan. Karena ini baru rukol awal, ini baru awal, nanti ke depan diupayakan pada saat pertemuan seperti ini jaringannya stabil. Ya. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan laptop, nanti menggunakan HP. oh ya, siap-siap. Tapi Maaf kalau HP, ya. ya, tidak apa-apa, Bu. Ibu sudah berpartisipasi di sini. Hanya kita maklum karena jaringan saya lihat kadangkala kedengaran suaranya, kadangkala hilang, dan itulah kondisi kalau online seperti ini, tidak bisa kita pungkiri. Ya, mudah-mudahan Ibu tetap semangat. Oke, saya kira Maaf. itu tadi Ibu Meldia Bahing. Selanjutnya mungkin siapa tadi yang keluar yang ini? Siapa tadi satu yang tidak kedengaran suara, sudah bisa bergabung kembali? Ya, kalau tidak saya lanjut dulu ke Ibu Lihani. Bagaimana Ibu Lihani? Ibu Lihani mendengarkan saya? Halo? Yang lain bisa mendengarkan Ibu Lihani atau jaringan saya yang tidak stabil? Tidak kedengaran, Pak. Kedengaran tapi Ibu suara. Kayak suara hujan. Ya, Kedengaran tapi berisik. Ibu Lihani begitu? Mungkin hujan di sana. Dia masih mute dia punya. Mungkin Pak, speaker HP, speaker laptopnya mungkin, Pak. Bermasalah. Coba Ibu Lihani bagaimana? Tidak kedengaran suaranya, Ibu. Mohon maaf Ibu Lihani belum kedengaran suaranya. Coba itu tanda panah di dekat Mungkin begini, sambil kita menunggu Ibu Lihani normal audionya, kita beralih dulu ke peserta lain ya. Peserta lain Sutriati ada dalam room. Halo Sutriati, mendengarkan saya? Tinggal Lihani, kemudian Sarira Lodong Saru, kemudian Sutriati, dan Eni Kusrini. Ibu Lihani bagaimana? Yang lain mendengarkan Ibu Lihani? Berisik, Pak, kayak suara hujan. Cuma suara kayak lagi setel radio cari frekuensi. Bisa mungkin di mute dulu, Pak. Coba pakai headset. Bisa di mute dulu. Waduh.
Coba mungkin itu Anda panah dekat icon mikrofon itu diklik supaya muncul audio settingnya. Di situ ada beberapa pilihan mikrofon. Untuk yang terkendala audionya atau videonya tetap berjalan ya. Ini sudah maksud saya room ini tetap jalan, jangan beranggapan bahwa ibu tidak ikut, tetap sudah ikut walau karena kendala-kendala seperti ini tidak bisa kita antisipasi duluan karena ini baru awal, baru pertemuan awal. Nanti ini akan jadi pengalaman berharga buat kita semua. Sebelum adakan room meeting seperti ini, maka terlebih dahulu kita coba dulu itu kita punya laptop atau kita punya HP dengan tetangga atau dengan saudara atau dengan adik kakak, kita saling apa namanya Zoom berdua dulu supaya kedengaran suaraku atau tidak. Saya begitu selalu latihan dulu kalau memang hanya kendala saya selama beberapa hari ini. Kami ini sampai hari ini belum punya belum punya akun premium yang bisa merekam. Maka tadi baru dikirim oleh admin. Kita sekarang ini kita menggunakan akun admin ini untuk rukol hari ini. Ya. Kalau yang lalu kita diberikan akun tersendiri. Oke, bagaimana Ibu Lihani? Waktu kita lagi 3 menit sebenarnya ini lagi satu orang yang akan memberikan tanggapan. Ibu Lihani audionya bergerak tapi tidak kedengaran suara sampai di sini. Termasuk teman-teman mungkin tidak kedengaran. Berarti ada kelainan di laptopnya atau di HP-nya. Ini Kusrini sama juga kayaknya tadi. Ini Kusrini masalahnya kemudian mohon maaf kalau Sarira ini ada dalam room. Sarira ada yang kenal ini Sarira dari daerah mana? SD berapa itu? Saya lupa tanya itu. Ini kemarin Ibu Sarina yang di rumah sakit, Pak. Mungkin masih di rumah sakit. Jadi agak masih di rumah sakit yang kemarin bilang suaminya apa kemarin yang ini? Iya, Pak. Oh iya. Bapak. Malum. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau masih bisa satu orang lagi nih antara Eni Kusrini dengan siapa lagi? Lihani tadi ya, Lihani juga yang tidak bunyi. Hujan Bu, hujan. Lihani belum kedengaran juga biar sudah pakai apa ini, sudah pakai headset. Saya kira ada masalah teknis ini. Semua headsetnya dilepas saja, Bu. Silakannya dicabut, coba pakai. Ya, coba kalau begitu Ibu masuk pakai HP ini atau pakai laptop? Dicoba dulu pakai HP. Kita ya masih punya waktu sekitar 2 menit. Habis itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab.
Sutriati bergabung. Sutriati. Sutriati mendengarkan saya, Sutriati? Halo. Untuk yang menggunakan HP Bapak Ibu agar dapat menemukan LMS, karena biasa itu kalau kita pakai apa namanya itu yang langsung aplikasi, itu tidak ada LMS kalau kita buka PMM di HP. Tapi dihapus itu aplikasinya, kemudian ketik PMM di Google, nanti lewat Google itu masuk dengan akun belajar ID-nya, itu akan ada LMS. Ya, kalau pakai HP. Kalau pakai aplikasi PMM memang tidak muncul itu LMS. Ya, kami juga Fasil kemarin begitu. Ya, kita diskusikan juga kemarin Fasil, kenapa saya tidak ada LMS-nya, saya buka pakai HP. Ternyata solusinya begitu, aplikasinya dihapus, kemudian buka itu PMM lewat Google, masukkan apa namanya ID belajarnya, pas terbuka itu ada. Kebetulan saya lakukan juga begitu. Ini hanya kita bertukar pengalaman sebenarnya di sini. Bukan saling menggurui, tapi kita bertukar pengalaman. Oke. Ya, karena waktu sudah lewat untuk sesi refleksi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini Bapak Ibu bisa mengomentari, memberikan masukan, saran, tambahan dan sebagainya. Yang penting sifatnya positif, saling membangun, saling membantu sesama CGP. Karena di dalam diskusi ini tujuannya bukan saling menjatuhkan, tapi saling mendukung. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tambahan, masukan, saran untuk kebaikan, untuk kelanjutan proses belajar mengajar kita, terutama di program Guru Penggerak Angkatan 9 ini. Lumayan lama ini kita akan bersama-sama selama 6 bulan sampai bulan Desember kalau saya tidak salah di jadwal itu, dengan beberapa puluh kali, bukan berapa kali, tapi berapa puluh kali rukol. Ya, karena setiap modul ada rukolnya 11, 12 sampai 14, baik itu bersama fasilitator seperti hari ini, ditambah dengan 2 ruang kolaborasi. Kolaborasi 1 tugas kelompok, kolaborasi 2 presentase. Kemudian nanti di elaborasi pemahaman kita bersama-sama bersama instruktur, termasuk saya juga ikut di sana. Dan saya saat ini sama posisinya dengan Ibu, saya juga CGP rekognisi. Jadi tugas kami di situ nanti akan mengikuti full juga seperti ini, mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Tapi nanti di modul 1.4. Untuk modul 1.1, 1.2, 1.3 itu tugas kami hanya mendampingi Bapak Ibu. Oke, saya kira sudah bisa kita mulai untuk sesi diskusinya. Silakan, saya persilakan raise hand untuk membahas, menambahkan atau menanggapi refleksi-refleksi kritis dari teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya dalam proses refleksi diri masing-masing tadi sudah ada yang boleh dikata menambahkan pendapat CGP lain, ya, seperti itu. Karena dia menganggap sama, dia tinggal menambahkan. Di sini waktu kita untuk saling menambahkan. Ya, saya persilakan Bapak Ibu semua berkontribusi karena di dalam rukol ini yang kita nilai adalah aktivitas Bapak Ibu. Tidak ada masalah dengan misalnya ada kendala saya tidak bisa kedengaran suaranya, saya hilang sinyal, itu kita
apa namanya, kita nomor 2-kan. Yang kita nomor 1-kan adalah kemauan kita untuk berada di room ini. Karena mungkin masih ada yang tidak ada di room ini. Nah, kadangkala dia menganggap, enggak usah saya ikut, tidak usah begini, saya tidak mau jadi kepala sekolah, begini, begini, begini. Itulah yang membuat kita lemah. Oke, saya persilakan, waktu kita kurang lebih 20 menit, mungkin tinggal sekitar 15 menit. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi, namanya tanya jawab, sesi tanya jawab. Ada pendapat teman tadi begini, mungkin minta dikonfirmasi lagi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menambahkan. Oke, Pak Asrullah, saya persilakan Pak Asrullah. Baik, karena biar saya yang pertama. Gak apa-apa, silakan, silakan Pak. Baik Pak, saya mau bertanya kepada Ibu Melda Yani Bahing tentang karena saya tadi mendengar bahwa Ibu pernah mengajar di sekolah luar biasa ya. Ya, karena ada siswa saya juga Pak yang saya ajar itu dia punya kebutuhan khusus karena dia berkebutuhan khusus karena setiap guru masuk mengajar dia tidak pernah merespon satu apapun, dia hanya datang tidur terus menggambar kartun-kartun. Terus itu selalu dilihat dan bukan cuma saya saja Pak yang menilai, semua guru-guru pun juga mengatakan seperti itu. Dan langkah apa yang harus kita hadapi dengan siswa yang seperti itu di kodrat zaman sekarang ini? Karena apalagi kita lihat Bu, tadi Ibu menyampaikan bahwa kodrat zaman. Memang betul Bu, karena kita lihat sekarang ini siswa kita sekarang itu tidak seperti dulu. Dulu itu kita hanya lewat depan guru kita, saat itu kita merasa takut sekali. Sedangkan sekarang siswa-siswa kita yang kita ajarkan tentang budi pekerti, kita ajarkan tentang saling menghargai, sedangkan gurunya saja kalau dia lewat seperti kita ini tidak ada di depannya. Jadi mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman dengan kami di sini, Bu. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, saya persilakan Ibu Melda Yani. Kebetulan pada saat refleksi tadi dia gangguan audio kurang jelas. Sekarang mungkin lebih bagus jaringannya. Untuk menambahkan lagi, memberikan penguatan-penguatan kepada kami, kepada kita semua, terutama bagaimana, kalau saya tidak salah tangkap tadi dari pertanyaan konfirmasi dari Pak Asrullah, bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya kira itu. Karena kadang-kala anak-anak ada yang hanya datang tidur, hanya datang main-main. Bagaimana itu menurut Ibu Melda Yani yang kebetulan pernah mengajar di sekolah luar biasa? Saya persilakan, Bu. Ya. Oke, terima kasih atas apresiasinya untuk itu. Di sini saya perlu menegaskan bahwa saya pernah mengajar di SLB atau sekolah luar biasa itu di pembelajaran penjas. Artinya di bidang saya, di guru penjas. Tapi tidak apa-apa kita menyamakan persepsi jika menurut saya pendapat saya salah atau kurang tepat bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Maksud saya dari pendapat saya tentang hilang lagi suaranya. Hilang lagi jaringan. Jaringan, Pak, jaringan. Jaringan lagi. Dan
menggambar, bisalah dikatakan sebagai pembelajaran menggambar, dia lebih tertariknya. Kenapa? Karena dia lebih suka menggambar animasi-animasi apa, seperti apa. Saya di sini, kita kan masuk di kurikulum Merdeka. Siswa itu tidak dipatokan harus pintar ini, tapi dilihat dari bakat siswa tersebut. Dari sini Minat saya dan bisa bakatnya. minat dan bakatnya. Di sini saya bisa menangkap bahwa siswa tersebut dia lebih cenderung minat belajarnya di seni, terutama di seni lukis atau seni menggambar. Di luar dari kenapa siswa tersebut suka tidur atau kurang tertarik di pembelajaran lain, itu harus lebih, itu tugas lebih mendasar lagi kan. Ini SMP kan mempunyai guru BK tersendiri. Beda dengan SD. SD itu meskipun seharusnya guru mempunyai teknik BK atau teknik mengajar siswa atau yang bagaimana menanggapi ketika dapat siswa seperti itu. Jadi maksud saya kita harus bawa ke anak tersebut ke bidang yang dia minati. Artinya lebih digali lagi, lebih ditahu potensinya, kenapa minat dan bakatnya di bidang seni itu, di bidang menggambar. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa di bidang seni, terutama menggambar, bisa seperti anak tersebut. Jadi di luar dari itulah kita bilang, oh anak tersebut tidak bisa di matematika, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Tapi kan dia bisa di bidang itu. Kita menonjolkan yang itulah. Kita ya seperti yang dimaui oleh kurikulum sekarang, bahwasanya guru siswa itu mempunyai bakat, mempunyai kemampuan yang lain. Jadi kita gali yang minat dan bakatnya itu. Kalau di bidang bahwasanya dia kenapa suka tidur dan lain sebagainya, itu perlu ditindaklanjuti, bahwasanya kenapa kemungkinan anak tersebut itu mempunyai gangguan-gangguan tidur ketika ada yang seperti itu yang pernah saya baca, entah itu benar atau tidak, yang mengatakan ada orang tidak bisa tidur ketika suasana hati yang bagaimana. Ada juga orang yang lagi suasana hatinya bagaimana, dia lebih memilih untuk tidur. Maksud saya di sini suasana hatinya kemungkinan anak tersebut mempunyai sesuatu hal yang kenapa dia bisa seperti itu di lingkungan rumahnya atau apa, itu masuk di bahasanya, harus lebih punya waktu tersendiri menggali masalah anak tersebut, kenapa suka baring, suka tidur di pembelajaran lain. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada terima yang kasih Ibu Meldayani sudah memberikan gambaran kami tentang bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya kira tadi sudah sangat bagus, di mana disampaikan bahwa kita lihat minat dan bakat anak itu. Kalau misalnya anak itu menggambar, maka kita arahkan ke sana. Walaupun kita guru matematika misalnya, saya juga guru matematika, tapi pada saat saya temukan anak-anak yang seperti itu, maka matematika atau hitungannya saya kurangi, menggambarnya yang saya tambah. Tetapi tidak berarti saya menghilangkan kali-kali tambah-tambahnya, tidak, tetap aljabarnya tetap ada, tetapi suruh menggambar kubus yang gambarnya bagus. Nah, setelah menggambar saya tanya berapa senti ini panjangnya ini panjangnya ini kubus. Nah, suruh ukur pakai mister. Oh 10 cm Pak. Nah, maka dia sudah belajar juga hitung-menghitung. Begitu. Itulah kira-kira salah satu teknis kita untuk menangani anak-anak.
dan tidak menutup kemungkinan di setiap sekolah ada kita temukan anak-anak seperti itu. Nah, seharusnya ada dia berada di pembinaan khusus atau di SLB. Dan lain hal kadangkala di sekolah itu hanya di daerah itu hanya satu sekolah, misalnya SMP hanya SMP itu atau SMA hanya SMA itu, maka dia harus masuk di situ. Dan kita tidak bisa menolak karena ada namanya program inklusi. Tidak bisa kita tolak, jangan sekolah di sini karena kamu cacat, harus sekolah di tempat lain, tidak boleh. Nah, itu. Saya kira itu yang perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan melalui room ini kita bisa menambah wawasan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, termasuk Pak Asrullah tadi yang mengkonfirmasi kembali apa yang disampaikan Pak Ibu Meldayani ini. Tapi Bu Meldayani ini kadang-kala hilang suaranya, kadang-kala jaringannya. Ini yang saya mau cross check. Yang saya mau cross check adalah termasuk teman-teman, kalau teman-teman tadi yang bermasalah perangkatnya, oke, saya maklum karena bermasalah perangkat, misalnya laptopnya rusak atau HP-nya tidak bersuara atau yang lainnya, itu bisa kita maklum. Untuk rukol-rukol berikutnya dia siapkan perangkat yang lain supaya berjalan mulus. Tapi kalau masalah sinyal itu tidak mungkin saya suruh Ibu Meldayani bikin pemancar sendiri, itu tidak mungkin. Maka itu kita maklumi. Makanya ini saya mau konfirmasi untuk mengetahui daerah mana dia berada ini, karena Luwu Timur itu saya pernah sekolah di SMA 1 Pangkep. Jadi saya pernah di selatan. Saya pernah di SMP Liukang Tupabiring, Pulau Palanglompo, masuk Kabupaten Pangkep. Saya tamat di sana, SMP di sana. Saya kira kemarin saya mau dapat Kabupaten Pangkep, saya kembali ke rumah kalau bahasa nunya. Ternyata saya dapat Luwu Timur. Ya, jadi saya belum terlalu paham posisinya ini Luwu Timur di mana, tapi kayaknya jaringannya Ibu Meldayani kadang-kala bagus, kadang-kala kurang, ya kita maklum. Bisa pakai kode. Saya kira Ibu Tadi Meldayani pakai sudah maksimal. Tadi pakai jaringan apa Pak? Tidak pakai jaringan WiFi di rumah, makanya langsung jelek. Jadi sempat diperbaiki dulu baru bagus. Maaf untuk yang tadi. Bisa pakai kodrat alam Bu Melda, manjat pohon. Ada yang Janganlah, bergabung Pak. keluar masuk ini. Saya mau cek dulu Ibu siapa? Ibu Sutriati. Coba Sutriati mendengarkan saya? Halo Ibu Sutriati. Tidak dengar Ibu Sutriati. Ibu Lihani kayaknya masih bermasalah tadi anunya. Lihani. Apalagi yang satu ini. Eni Kusrini. Eni Kusrini mendengarkan saya? Selanjutnya saya Eni Kusrini. Oh iya. Bagaimana jaringannya Bu? Stabil? Sudah stabil? Eni Kusrini sudah memberikan komentar tadi ya? Belum. Belum, nah? Iya. Ya, saya persilakan saja Ibu Kusrini ya, sebelum Pak Adi ini ya, Harisen. Ibu Kusrini dulu karena belum memberikan komentar. Karena semua harus dapat bagian ini, walaupun rusak jaringan, rusak laptop, rusak HP, tidak ada masalah. Yang penting semua berpartisipasi di sini. Oke, saya persilakan Ibu Eni Kusrini. Ya. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sampai sekarang itu masih relevan karena masih berlaku mulai saya sekolah sampai sekarang. Itu memang yang utama ditekankan untuk siswa itu akhlaknya dan bakatnya. Jadi kita sebagai guru memang harus mengajar sesuai dengan zamannya anak-anak. Contoh anak-anak sekarang itu sukanya konten. Jadi sebagai guru kita mengikuti zaman, jadi kita harus mengikuti harus bisa mengikuti pelajaran itu dengan konten-konten, yaitu Pak menyesuaikan pelajaran dengan zaman itu. Iya.
Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, saya kira itu tambahan dari Ibu Eni Kusrini tentang pemahamannya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kaitannya dengan keadaan sekarang ini, bahwa di zaman sekarang ini kita tidak bisa lagi membatasi diri kayak dulu dilarang begini, ya, larang. Justru kita harus pandai-pandai memanfaatkan atau menggunakan teknologi-teknologi sekarang sebagai media untuk media pembelajaran. Jadi seperti Ibu tadi bilang, anak-anak sekarang sudah suka bikin konten, maka kita seharusnya sebagai guru kita berupaya juga untuk bisa bikin konten, tapi kontennya konten pelajaran kita. Dengan kita variasi, kita apa, supaya kita tambahkan musika, supaya anak-anak itu tertarik untuk melihat atau menonton mata pelajaran kita. Saya kira itu garis besarnya seperti itu. Oke, masih ada waktu kita sebelum kita Bu Lihani, refleksi. Pak, tabe toh sudah bagus sananya Bu Lihani. Oh, Ibu Lihani Iya, bagaimana, iya. Tes? Oh ya, itu Ibu Lihani. Saya persilakan ke Ibu Lihani. Iya, terima kasih Silakan Ibu waktunya, Pak. Lihani, bisa Saya memberikan perkenalkan, tanggapan, bisa memberikan refleksi. Silakan. ya saya perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Lihani dari UPTSP SDN 153 Taripa, Kecamatan Kalena, Kabupaten Luhut Timur. Bapak fasilitator yang saya hormati, Bapak pengacara praktik yang saya hormati, dan teman-teman CGP yang saya hormati pula. Salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita selalu semangat dalam menjalankan CGP 6 bulan ke depan. Ya, mungkin saya menambahkan tadi tentang Pak Asrullah kalau tidak salah yang bertanya kepada Ibu Mildayani Bahing. Kalau refleksi sudah lewat kayaknya tadi. Jadi saya menambahkan saja tentang anak yang di dalam kelas duduk diam, hanya diam, terus dia mempunyai kesibukannya tersendiri. Kalau tidak salah seperti itu tadi saya dengar dari Pak Asrullah. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, mungkin seperti itu ya Pak Asrullah. Mungkin kalau kurang puas dengan jawabannya Ibu Melda, saya tambahkan sedikit, nanti mungkin ada juga teman yang lain ingin menambahkan. Pendapat saya Pak, atau teman-teman sekalian, jika ada anak yang mempunyai keterbatasan atau kelainan seperti itu, saya beberapa tahun yang lalu juga punya siswa yang mempunyai kelainan, bisa dibilang seperti itu. Di dalam kelas awalnya saya masuk mengajar, dia dari awal duduk, diam, senyum, hanya memperhatikan. Saya menganggap mungkin dia memperhatikan karena senang saya mengajar atau karena senang dengan materi yang saya ajarkan. Ternyata tidak. Dia mempunyai kebutuhan kelainan. Terus setelah saya dalami 1 minggu, 2 minggu, saya mendekati siswa tersebut dengan pendekatan seperti saya menanyakan bagaimana keluargamu, bagaimana kamu di rumah, bagaimana dengan teman-teman sekelilingnya, dan ternyata dia seperti trauma. Mungkin dari bullying, dari teman-teman yang mengejeknya, karena dia bisa dibilang anaknya itu sudah pendiam, tetapi suka diolok-olok dengan teman yang lain. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa memberikan anak tersebut kepercayaan diri, seperti itu, supaya dia bisa bergabung dengan teman sejawatnya dan bisa memperhatikan dari materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Ternyata setelah saya melakukan pendekatan, dia sering dibully sama temannya, walaupun itu biasa dicegat di jalan, diejek, misalnya dengan orang tuanya, karena orang tuanya juga broken, jadi dia merasa kekurangan kasih sayang, seperti itu. Setelah beberapa minggu saya dalami terus, dan saya selalu memberikan support, dan alhamdulillah setelah berapa bulan, anak tersebut mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Jadi dia
sekarang alhamdulillah sudah SMP, karena saya mengajar di SD. Alhamdulillah di SMP dia mempunyai kepercayaan diri tinggi. Saya bisa di sini kok. Kenapa harus malu sama teman? Nah, walaupun saya mungkin tidak cepat memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru, tapi saya mempunyai kelebihan. Nah, jadi kelebihan-kelebihan tersebut kita dorong supaya menonjol seperti itu. Mungkin dia seperti tadi, dia tidak menonjol di bidang matematika, tapi dia menonjol di bidang seni. Walaupun dia tidak menonjol kapan di olahraga, tapi dia menonjol di menggambar. Nah, jadi situ kita dorong, kita berikan, kita kan dulu hanya sebagai fasilitator, bisa dibilang seperti itu dalam pembelajaran kurikulum Merdeka saat ini. Seperti itu kayaknya kurikulum sekarang. Kita hanya sebagai fasilitator. Jadinya setelah saya mendekati seperti itu, alhamdulillah tahun sebelumnya itu dia sekarang senang melukis dan ikut lomba seperti itu. Nah, mungkin saya kira cukup, Bu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Kurangnya lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dengan waktunya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu Lihani sudah menambahkan tentang itu tadi, karena kita juga ini dibatasi waktu dan masih ada 2 tahapan kita, yaitu refleksi dan umpan balik. Itu masih ada pertanyaan pemantik yang perlu Bapak Ibu isi untuk 5 menit ke depan. Jadi untuk refleksi saya kira tadi sudah kita refleksi bersama tentang secara umum kegiatan kita hari ini sudah berlangsung dengan sangat baik, walaupun ada 1-2 orang yang terkendala jaringan, yang terkendala perangkat, yang terkendala yang lain, ada juga yang di rumah sakit mungkin tidak sempat, atau ada kegiatan yang lain yang mendesak. Itu semua saya anggap kegiatan kita hari ini sudah lumayan bagus, sudah sukses. Tinggal satu lagi, yaitu kita akan menjawab pertanyaan pemantik di Padlet. Mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan Padlet ini, tetapi saya akan kirimkan link Padletnya di kolom chat. Di kolom chat di room ini ada kolom chat itu, nanti dilihat, saya kirimkan. Nanti ada 4 pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu jawab di Padlet itu, sebagai bagian dari refleksi kita, pemahaman kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, karena waktu berjalan terus ini, saya kirimkan di kolom chat Gemit ini, Ibu Bapak. Iya Pak, iya Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu mengakses Padlet, ada di kolom chat ini. Kalau yang tidak bisa masuk nanti kasih infonya. Di situ ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Silakan Bapak Ibu menjawab dengan cara mengklik tanda tambah di pojok kanan bawah. Dari tampilan Padlet, ada di bagian bawah, pojok bawah itu ada tambah. Tambah di situ, kemudian menjawab. Caranya menjawab adalah tulis nama duluan. Nama, kemudian jawaban pertanyaan. Habis itu untuk nomor 1 nama, kemudian jawaban pertanyaan. Begitu pula nomor 2, pertanyaan kedua, tulis 2, nama, kemudian jawabannya. Begitu pula pertanyaan ketiga, nomornya nomor 3, kemudian nama, kemudian jawaban, dan yang terakhir pertanyaan keempat. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Itu pertanyaan pemantik yang
kedua. Pertanyaan pemantik yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ini sudah banyak tadi yang menjawab. Kemudian pertanyaan pemantik yang keempat adalah apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ini juga kalau saya tidak salah tadi ada salah seorang CGP yang menyinggung berhamba pada anak, kalau saya tidak salah. Silakan menjawab, tidak usah terlalu panjang jawabannya, karena waktu kita hanya 5 menit. Jawab itu. Jadi hitungan 2 menit satu soal, atau 1 menit satu soal. Ada yang tidak bisa mengakses Padletnya, silakan disampaikan. Ada yang sudah buka? Saya coba share screen ya. Dilihat tampilan Padletnya. Ini saya klik. Tapi Pak, apakah setiap satu nomor dipublish baru diklik lagi tanda tambahnya, begitu kah? Iya. Oh ya. Satu-satu nomor dijawab, kemudian tambah lagi nomor 2 dan seterusnya. Oh siap Pak, terima kasih. Oke, silakan. Oke, Pak Sahril sudah menjawab. Kata menuntun dalam konteks pendidikan memiliki makna dan seterusnya. Oke. Lanjut, Adi Bing Padlan Nur, sudah. Anak terlahir tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya, bagus. Yang berikutnya Asrullah. Menuntun membentuk budaya murid. Oke, lanjut. Jadi ini Bapak Ibu hanya untuk apalagi namanya, menambah lagi wawasan kita tentang pemahaman kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita akan berkembang lagi kita punya pemikiran tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yani, Adidin, Harudin, Sahril, Asrullah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5 orang. Budaya. Oke, untuk pertanyaan pemantik saya kasih waktu 1 menit lagi Bapak Ibu. Nah, ini kan bisa, misalnya kalau mau dieksplorasi lagi bisa di kerja biar sebentar malam. Link Padletnya bisa di copy itu link Padlet, kemudian simpan di perangkatnya. Nanti bisa dilanjutkan. Kalau misalnya saya belum menjawab nomor 4, boleh
nanti sebentar. Tidak ada dudetnya itu hanya untuk menambah wawasan kita tentang pemahaman kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan 4 pertanyaan pemantik itu. Oke, lumayan sudah banyak menjawab ini. Ada yang sudah jawab nomor 3, Pak Sahril. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan dan efektif. Bagus. Meldayani Bahing sudah bisa menjawab nomor 1. Nomor 3, Adi bin Padlang sudah. Tinggal nomor 4. Kalau sudah ada yang menjawab nomor 4 ini, maka saya akhiri sesi pertanyaan pemantik. Konteks mungkin tapi juga meningkatkan budaya saling mengingatkan dan saling Saya kira waktu untuk mengisi Padlet Bapak Ibu sampai di sini karena waktu kita juga yang terbatas. Untuk pertanyaan itu saya biarkan begitu. Kalau Bapak Ibu mau tetap mengisi itu forum forum diskusi modul 11 tentang 4 pertanyaan pemantik, disilakan dilanjutkan. Tetapi sesi kita hari ini harus kita akhiri. Sebelum kita ada sesi penutup, di mana pada sesi penutup itu yang perlu saya sampaikan adalah tahapan belajar selanjutnya. Jadi Bapak Ibu harus siap, besok ada rukun lagi. Hari ini diskusi, besok di sana 12 kelompok. Nanti akan ada 12 kelompok, akan tetap. Jadi yang akan bahas di kelompok dan pembagian kelompok saya akan bagi besok. Siapa kelompok A, kelompok B dan seterusnya nanti saya kirim di grup. Nah, kemudian di situ nanti saling komunikasi. Dan tugasnya akan dipresentasikan pada tanggal berapa itu? Kalau saya tidak salah bukan lusa ya. Apa relevansi? Tanggal 24. Jadi 20, 21 kita rukul dan 24 untuk ini presentasi hasil dari rukul kedua. Rukul pertama. Ini kan diskusi, forum diskusi eksplorasi konsep yang sekarang berlangsung. Saya kira itu. Yang berikut yang perlu juga saya sampaikan, saya evaluasi dari pelaksanaan kita hari ini adalah secara umum sudah bagus,
Hanya kendala-kendala yang terjadi hari ini sebisa mungkin diantisipasi untuk rukol-rukol berikutnya. Ya, jadi misalnya jaringannya kurang stabil, ya bagaimana caranya supaya bisa minimal bisa masuk di dalam room. Karena jangan sampai ada yang tidak bisa masuk kecuali ada hal-hal tertentu. Yang perlu Bapak Ibu ketahui di rukol ini ada batasan kehadiran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak hadir sampai berapa ya? 4 kali kalau saya tidak salah, 4 kali atau 5 kali. 4 kali mungkin, saya lupa lagi. Ya, 4 kali, Pak. Itu 4 kali ya. Itu secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa lulus walaupun saya memberikan nilai 100 semua misalnya. Tugasnya apanya semua nilai 100 semua, tapi kalau kehadirannya itu tidak sampai syarat kelulusan, maka Bapak Ibu tetap tidak lulus. Itulah yang kita hindari. Maka kenapa saya cek satu-satu, ini ada orangnya, oh ini hanya dia mati mikrofonnya, ini sinyalnya hilang, ini komputernya bermasalah, itu Anda soal. Yang jelas kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berada di room ini. Akhirnya itu selanjutnya kita sesi foto bersama. Foto bersama ini diupayakan kalau bisa buka kamera semua. Buka kamera semua kalau bisa. Kalau ada peserta yang bisa melihat semua teman-teman, karena saya ini ada yang saya tidak lihat, mungkin tampilannya ini atau bagaimana, saya cek dulu tampilan mungkin. Bagaimana ini supaya bagus? Bersusun. Oh iya, bersusun. Saya pakai tampilan bersusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada PP kayaknya di dalam Pak Suherman. PP kalau saya tidak salah ini. Kita siap, ada yang bisa Pak share screen, silakan. Ya, siap Bapak Ibu, kita share screen. Saya juga ini share screen, tapi kalau ada tampilan laptopnya yang lebih bagus, supaya bisa share print screen semua. Nanti dikirim di grup yang kita sudah bikin. Siap, senyum. Jangan tegang. Ini baru awal, masih panjang perjalanan kita Bapak Ibu. Ya, jadi jangan tegang, santai saja. Apapun yang kita alami hari ini itu baru awal. Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke. Kita ganti gaya, mungkin semangat, gaya semangat. Kemana itu? Semangat, Bapak Ibu, supaya pertemuan-pertemuan berikutnya lebih. Oke, 1, 2, 3. Ya, satu lagi, love mungkin begini. Ya, terserah bagaimana modelnya. Nah, pokoknya yang penting menambah semangat kita untuk tetap berada di kegiatan ini. Jangan sampai ada yang mundur. Karena yang lalu saya di angkatan 9 ada 2 CGP saya yang mundur. Nah, jangan sampai ada yang mundur di sini. 12 orang harus lulus semuanya, 12 orang. Siap. Amin. Saya kira sesi foto bersama selesai. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah, kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Adapun ada hambatan-hambatan kecil itu wajar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya melanjutkan rekaman. Bukan nenek saja blank. Dia blank dulu nih.